Taqwa Talks with AI when Taqwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taqwa, selamat datang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini rasanya spesial sekali. Ini sebuah momen pencapaian buat kita semua. Betul. Setelah perjalanan panjang dari Al-Fatihah, kita akhirnya sampai di penghujung kajian kita untuk juz 1 dari Al-Quran. Alhamdulillah. Dan kita akan menutupnya dengan sebuah ayat yang rasanya seperti cap atau stempel penegas untuk semua yang udah kita bahas. Surah Al-Baqarah ayat 141. Ayat ini mungkin terasa familiar banget ya sahabat Taqwa, karena bunyinya itu sama persis dengan ayat 134 yang sudah kita kaji sebelumnya. Iya, identik. Nah, ini yang bikin saya bertanya-tanya. Di dalam kitab yang begitu padat makna seperti Al-Quran, kenapa satu ayat penuh diulang kata per kata hanya dalam selang beberapa ayat aja? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pasti bukan sekedar pengingat biasa kan? Pasti ada sesuatu yang fundamental di baliknya. Mari kita selami bersama. Mungkin kita bisa mulai dengan membacakan ayatnya dulu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat, walakum ma kasabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Untuk memahami kekuatan ayat ini, kita harus lihat konteksnya dulu, atau munasabahnya. Keterkaitannya dengan ayat sebelumnya ya? Tepat. Ayat 139 dan 140 itu seperti rekaman perdebatan yang cukup panas antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Oke. Para ahli kitab ini, sahabat Taqwa, mereka datang dengan argumen yang sangat mengandalkan nasab, garis keturunan. Maksudnya gimana tuh? Mereka bilang, kenapa kalian mendebat kami tentang Allah? Para nabi agung seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub alaihimussalam, itu semua penganut Yahudi atau Nasrani? Jadi ini semacam klaim kepemilikan spiritual gitu ya. Logikanya, Nabi Ibrahim itu kan nenek moyang kami, jadi otomatis ajaran kamilah yang paling benar. Nah, itu dia poinnya. Mereka menggunakan silsilah keluarga sebagai justifikasi teologis. Menjadikan nasab sebagai kartu truf mereka. Tepat sekali. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah klaim mereka, maka ayat 141 ini turun sebagai pukulan pamungkas. Pukulan pamungkas ya. Betul. Ini bukan lagi jawaban untuk perdebatan spesifik itu, tapi sebuah prinsip universal yang mengunci semua pintu perdebatan serupa. Oke. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Aisar At-Tafasir menyebut ayat ini sebagai penegasan prinsip tanggung jawab individu. Tanggung jawab individu. Iya, ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang intinya, sudah, cukup membanggakan nasab, cukup membanggakan perbuatan leluhur. Keselamatan itu diraih dengan amalmu sendiri. Jadi pesannya bisa dibilang brutal dalam kesederhanaannya ya. Kesolehan leluhur Anda tidak memberi Anda tiket VIP ke surga, Anda harus dapat tiket sendiri. Persis seperti itu. Lalu kata umat di sini, tilka umatun, itu merujuk ke siapa secara spesifik? Dalam konteks langsungnya, ia merujuk pada para nabi yang baru saja mereka perdebatkan. Ibrahim, Ismail, Ishak, dan seterusnya. Allah seakan berkata, umat para nabi itu sudah berlalu. Amal hebat mereka itu untuk mereka. Oke. Lalu ada kata kunci yang sangat penting di sini. Kasab. Kasab ya. Lahama kasabat walakum ma kasabtum. Betul. Baginya apa yang mereka usahakan dan bagimu apa yang kamu usahakan. Kata kasab ini menyiratkan adanya upaya, kerja keras, pilihan yang sadar. Jadi bukan sesuatu yang diwariskan begitu saja. Tepat. Pahala dan dosa itu adalah hasil dari usaha personal kita masing-masing. Tunggu sebentar, kata kasab atau usaha ini menarik. Apakah ini murni soal perbuatan fisik yang kelihatan atau niat di baliknya juga termasuk? Wah, pertanyaan yang sangat dalam. Karena kita tahu kan banyak orang berbuat baik, tapi tujuannya untuk pamer. Apa itu dihitung sebagai kasab yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja, dalam Islam, kasab itu tidak bisa dipisahkan dari niat. Ada hadis yang sangat fundamental. Sesungguhnya setiap amalan bergantung pada niatnya. Benar-benar. Jadi, kasab di sini itu satu paket lengkap. Perbuatan lahiriah
yang digerakkan oleh niat batiniah. Amal yang terlihat hebat bisa jadi nilainya 0 kalau niatnya rusak. Sebaliknya, amal kecil yang tersembunyi bisa jadi berat timbangannya karena niat yang ikhlas. Nah, itu dia. Ayat ini menegaskan bahwa yang akan dihitung adalah paket usaha personal kita secara utuh, bukan cuma penampilan luarnya, dan jelas bukan usaha orang lain. Oke, prinsipnya sangat jelas dan kuat. Tapi ini yang masih mengganjal di pikiran saya. Kenapa harus diulang? Nah, ini bagian menariknya. Ayat 134 kan bunyinya sama persis. Dalam Al-Quran tidak ada satu huruf pun yang sia-sia, apalagi satu ayat penuh diulang hanya berselang 7 ayat. Betul sekali. Pasti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar biar lebih meresap, kan? Tentu saja. Para ulama tafsir telah menggali hikmah yang luar biasa dari pengulangan ini. Ada beberapa lapisan makna. Oke, apa saja itu? Lapisan pertama, dan yang paling jelas, adalah untuk penekanan yang kuat. Namanya takkid. Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa At-Tanwir menjelaskan bahwa pengulangan adalah salah satu puncak gaya bahasa Arab, atau balaghah. Ini digunakan ketika sebuah konsep yang disampaikan itu benar-benar baru, radikal, dan bertentangan dengan budaya yang sudah mengakar. Dan konsep pertanggungjawaban individu ini pastilah sangat radikal bagi masyarakat Arab saat itu ya. Mereka kan hidup dalam budaya fanatisme kesukuan yang kental. Sangat radikal. Di mana kehormatan suku adalah segalanya, pesan kamu akan dinilai sendirian ini pasti mengguncang fondasi sosial mereka. Betul. Jadi pengulangan ini berfungsi seperti stabilo ilahi untuk memastikan pesan revolusioner ini tertanam dalam-dalam di benak para pendengarnya. Oke, itu lapisan pertama, penekanan. Tapi ada lapisan kedua yang lebih dalam. Imam Al-Qurtubi dan Ibn Atiyah melihat pengulangan ini mengandung unsur tahdid dan takhwif. Tahdid dan takhwif, ancaman dan peringatan ya. Betul. Wow, itu mengubah total nuansa ayatnya ya. Dari sebuah prinsip hukum yang terdengar netral, jadi sebuah peringatan yang sangat personal. Betul. Seolah-olah Allah menatap langsung dan berkata, dengarkan baik-baik, ini bukan main-main. Jangan coba-coba mengandalkan koneksi nasab di hadapanku. Wow. Pesannya menjadi, jika para nabi yang mulia saja dinilai berdasarkan amal mereka, dan tidak bisa memberimu syafaat hanya karena hubungan darah, apalagi kalian. Ini cara yang sangat efektif untuk memotong akar kesombongan. Tepat. Tapi ada lapisan ketiga yang paling subtil dan mungkin paling indah. Apa itu? Ini dijelaskan oleh mufasir seperti Abu Hayyan dalam Al-Bahr Al-Muhit. Mereka berpendapat ini bukan sekedar pengulangan, melainkan penerapan prinsip yang sama dalam dua konteks yang berbeda. Nah, ini dia. Ini yang saya cari. Apa beda konteksnya? Mari kita lihat. Ayat 134 yang pertama kali muncul, itu datang tepat setelah kisah wasiat Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya tentang tauhid. Oke, setelah wasiat Nabi Yakub. Jadi, frasa itulah umat yang telah lalu, di sana sangat jelas merujuk pada umat para nabi, Yakub, Ibrahim, dan leluhur mereka yang soleh. Pesannya jadi lebih bersifat internal ya, sebagai pengingat untuk kaum beriman. Tepat. Namun ayat 141 yang kita bahas hari ini muncul tepat setelah bantahan terhadap klaim ahli kitab. Jadi di sini kuncinya, konteksnya beda. Nah, Ayat pertama itu pesan umum buat kita semua, pelajaran dari kisah para nabi. Tapi ayat kedua ini seperti tembakan presisi yang diarahkan langsung ke para pendebat dari ahli kitab waktu itu. tepat sekali. Jadi kata umat di ayat 141, selain merujuk pada para nabi, bisa juga diartikan sebagai nenek moyang kalian sendiri yang kalian banggakan itu. Persis. Pesannya menjadi jauh lebih tajam dan personal bagi mereka. Seolah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bukan cuma para nabi yang dinilai dari amalnya, bahkan nenek moyang kalian yang kalian agung-agungkan itu pun akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Dan kalian tidak akan ditanya tentang perbuatan mereka. Jadi fokus pada dirimu sendiri. Wow. Ini menunjukkan betapa dinamisnya Al-Quran. Satu kalimat yang sama bisa punya daya tembak yang berbeda, tergantung di mana ia diletakkan. Bukan repetisi, tapi aplikasi ulang sebuah prinsip untuk target yang berbeda. Luar biasa. Betul. Oke, kita sudah bedah apa dan mengapanya. Sekarang yang terpenting, apa artinya semua ini buat kita sahabat takwa yang hidup di abad ke-21? Sangat-sangat relevan. Mungkin bentuknya aja yang berubah. Gimana tuh? Pertama, ayat ini mengajarkan apa yang bisa kita sebut individualisme positif di hadapan Tuhan. Di zaman modern kita sering dinilai atau menilai orang lain berdasarkan label kolektif. Betul.
Nama keluarga, alma mater, perusahaan tempat kerja, bahkan komunitas pengajian kita. Iya, kita merasa aman di balik label-label itu. Ini kayak di dunia kerja ya, Anda bisa saja anak pejabat penting, tapi kalau kinerja Anda buruk, ya seharusnya nggak dapat promosi. Nah, itu dia. Ayat ini menegaskan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nepotisme spiritual sama sekali. CV kita di hadapannya murni berisi amal kita. Persis. Dan ini membawa kita ke poin kedua. Motivasi untuk beramal bukan sekedar berbangga. Maksudnya, Ayat ini adalah obat untuk sindrom Golden Age yang sering menjangkiti kita. Kita sering bernostalgia. Dulu peradaban Islam begitu jaya, atau kakek saya dulu seorang kiai yang alim. berbangga dengan masa lalu itu boleh, tapi ayat ini memperingatkan kita agar tidak terlena ya. Tepat. Jadi ini semacam tamparan pengingat, sejarah mereka memang hebat, dan itu milik mereka. Pertanyaannya sekarang. Apa yang sedang kamu tulis untuk sejarahmu sendiri? Nah, jangan hanya jadi pembaca setia sejarah kehebatan orang lain, tapi jadilah penulis sejarah kehebatanmu sendiri. Anda merangkumnya dengan sempurna. Dan ini terhubung dengan poin ketiga, yaitu cerminan keadilan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadilan mutlak. Coba kita renungkan, sahabat takwa, betapa adilnya sebuah sistem di mana tidak ada seorang pun yang menanggung dosa orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menumpang pahala orang lain. Ini prinsip yang sekaligus menakutkan dan membebaskannya. Betul, menakutkan dan membebaskan. Menakutkan karena bebannya 100% ada di pundak kita masing-masing. Nggak ada yang bisa dititipi. Ya. Tapi juga membebaskan, karena artinya nasib kita ada di tangan kita sendiri. Tepat. Tidak peduli kita lahir dari keluarga mana, kaya atau miskin, setiap kita punya starting line yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah esensinya. Ini adalah pesan pemberdayaan spiritual yang luar biasa. Takdir akhiratmu tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu, tapi oleh apa yang kamu perbuat dengan hidupmu. Setiap detik, setiap pilihan, setiap perbuatan kita adalah goresan pena yang sedang kita tulis di buku catatan amal kita sendiri. Benar sekali. Sungguh sebuah penutup yang sangat kuat untuk juz 1. Jadi, jika kita rangkum sahabat takwa, pesan pamungkas dari juz pertama ini adalah deklarasi kemandirian dan tanggung jawab pribadi yang radikal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Amal leluhur milik mereka, amal kita, urusan kita. Fokus kita harus sepenuhnya tertuju pada kasab kita, usaha kita, di dunia ini, saat ini juga. Tepat sekali. Dan dengan berakhirnya pembahasan ayat 141 ini, maka alhamdulillah, kita secara resmi telah menuntaskan kajian tafsir kita untuk juz 1 secara keseluruhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh rangkaian kajian tafsir juz 1 ini dari surah Al-Fatihah hingga ayat penutup yang agung ini diselenggarakan di bawah bimbingan dan pengawasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Alifian, BALCMA. Jazahullahu khairan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang beliau berikan menjadi berkah, menjadi cahaya bagi kita semua, dan menjadi amal jariah yang tak terputus bagi beliau. Amin ya robbal alamin. Tentu saja, perjalanan kita untuk mencoba memahami firman-Nya tidak akan pernah berhenti. Insya Allah. Insya Allah, setelah ini kita akan melanjutkan pengkajian kita, melangkah memasuki juz 2. Kita akan memulainya dengan pembahasan salah satu peristiwa paling krusial dalam sejarah Islam. Apa itu? Tentang perubahan arah kiblat yang dibahas dalam ayat 142. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat menarik. Jadi nantikan kelanjutannya, sahabat takwa. Insya Allah kami sangat menantikannya. Dan sebagai bahan perenungan untuk sahabat takwa, bawa pulang dari kajian kita hari ini. Jika ayat ini dengan tegas melarang kita bersandar pada amal individu soleh seperti para nabi, seberapa sering tanpa sadar kita justru bersandar pada reputasi atau amal kolektif kelompok kita? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Entah itu organisasi kita, komunitas, atau bahkan negara kita. Kita merasa aman karena menjadi bagian dari kelompok yang benar, dan lupa bahwa pada akhirnya di hari penghakiman kita semua akan dipanggil satu persatu berdiri sendirian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.